supplier nanti Mas, jangan khawatir, yang bayar nanti tagihan semua supplier adalah dari pihak Dapen. Kenapa? Karena uang semuanya sudah kita serahkan ke Dapen. Kita hanya menceritakan Pak ya. Kita menceritakan dari pihak mereka. Monggo ya teman-teman. Ya, silakan Pak ya. Kalau saya terima. Saya cerita. Jadi dari pihak kita masih tahu Pak versinya Pak Puji Pak. Karena kita nggak tahu juga pihak yang dirugikan. Gantian ngomongnya gantian. Jenengan. Kita itu rugi 450 miliar juga sama. Biar OJK nanti yang ngomong siapa yang bertanggung jawab ini gitu loh. Jawab gitu loh. Jenengan kenal sama yang tanda tangan? Ya. Kenal yang tanda tangan? Ya ini karena pengurus ini ya. Jadi kenal Ya makanya nanti diusahakan hadirkan beliau yang tanda tangan. Ya nanti Kalau diusahakan. jenengan karyawan kan nggak tahu. Ya. Yang tanda tangan pasti tahu dari investasi. Makanya tadi sudah saya makan OJK didatangkan, Pak Puji datang. Siapa yang tanggung jawab? Hari ini perkenalkan, nama saya Herzianto Pak dari Merebut Salemba. Kami sudah DM kemarin di Instagram, kami diundang kemari. Ini persoalan kami itu terkait dengan toko Togamas Petra. Apa? Toko Togamas Petra. Di mana itu? Yang dulu di Pucang Pak. Pucang. Oh iya. Ya itu kan sudah Iya. tutup. Iya. Nah, tutupnya Togamas Petra itu menyisakan persoalan Pak, karena ada 52 supplier, supplier Pak, penerbit termasuk distributor itu belum dibayarkan kewajiban mereka terhadap kita. Kalau ada belum dibayar, Iya, jadi barang-barang yang kita kirim ke mereka sampai detik ini, sampai ditutupnya sudah hampir hampir 7 bulan, hampir lebih lah 8 bulan. Sejak Agustus tahun kemarin Pak, sampai sekarang belum dibayar. Dan ini kita sudah melakukan mediasi, kita sudah mengirimkan surat beberapa kali Pak ke pihak Dapen. Dapen sebagai yayasan yang mendirikan Togamas Petra, dan di atasnya itu ada namanya Yayasan Petra Pak. Nah, ketika kita melakukan penagihan sesuai dengan pada waktu penutupan, kita kan dapat surat ini Pak dari Dapen, dari Dapennya, tapi Dapen ini surat ini apa ini apa? Saya ini tokonya apa itu tokonya baru toko. Iya. Kantornya sana, entah kalau. Tokonya sudah tidak ada Pak. Nah, terus kalau mau nagih ini kemana? Lah makanya itu Pak, tokonya sudah tutup. Maksudnya kayak, makanya kita otomatis kan karena tokonya sudah tutup, kita menagihnya ke Dapen Pak. Karena Dapen ini yang punya saham 70% pada waktu pendirian. Dapennya di mana? Dapennya di ini Pak, Jalan Kertajaya Indah Tengah. Kertajaya Indah Tengah. Iya. Rumah ini berarti. Iya Pak. Sudah ke sana juga. Kita sudah ke sana berkali-kali membawa surat. Di sana itu memang benar-benar kantor apa ya apa? Kantor Pak, kantor dana pensiunan karyawan Petra. Dana pensiunan. Iya. Sing nagih ya, maksudnya suppliernya banyak ya? 52 supplier dengan total yang kami ketahui itu 2,4 M Pak. Dari total keseluruhan dan kita tergabung. Terus waktu Jaki apa tanggapannya Jaki? Nah ini Pak maksudnya, ketika kita nagih ke sana, mereka selalu bilang, loh kami ini investor, kami nggak tahu apa-apa. Kalau mau nagih ke toko, padahal tokonya sudah tutup. Kita disuruh nagih ke pimpinan atau direktur operasional pada saat itu Pak Puji sama Pak Alek. Beliau sudah nggak bisa dihubungi, di telepon pun tidak diangkat. Betul Pak, padahal yang memerintahkan menutup Togamas Petra pada saat itu, informasi kita dapat adalah Yayasan Petra memerintahkan ke Dapen mengirimkan surat ini ke toko untuk ditutup. Ya seperti secara paksa lah Pak itu ya. Saya tidak tahu apakah di internalnya seperti apa, tapi korbannya kami dijanjikan dengan surat yang diterbitkan Dapen ke toko itu dari pihak toko diberikan ke kami bahwa Mas, teman-teman supplier dibilangi nanti nagihnya itu ke Dapen karena uang semuanya sudah kita serahkan ke Dapen. Kita berbekal itu. Masih cabangnya ada berapa aja di Indonesia? Gini Pak, kalau Togamas itu kan sebenarnya Togamas Group itu kan
punya perusahaan sendiri Pak. Pada saat itu mereka bekerjasama dengan Yayasan Petra yang diwakili oleh Dapen Pak. Dan di surat yang kita punya di websitenya itu kan 70% itu Yayasan Petra, yang 30% itu Togamas. Tapi sejak 2016 Togamas ini Pak Bayu ini anaknya Pak Johan yang sudah meninggal, yang punya Togamas itu tidak diberikan laporan keuangan Pak, artinya sudah tidak bertanggung jawab. Makanya kemarin kita nagih ke sana. Ini loh Pak. Bisa coba Pak. Begini, kan punya, berarti kamu dengan 50 supplier punya grup. Sementara yang tergabung di kita ini masih 15 Pak, karena kan kita nggak bisa mengumpulkan semuanya Pak. Sebetulnya kan kayak grup. Sudah Pak. Terus kemarin gabungan lagi ada dari Malang, ada 5 perbit lagi. Kita masih berusaha untuk maksud saya gini loh. Iya, Pak. Kalau sudah bentuk grup banyak, Iya. protokol. Jadi parahnya oleh ini Dapen ini mau lah, parah bantuan itu loh. Siap. Nah, kita bisa bantu parah itu. Izin Pak. Nah, personal ya, balik ini. Iya, Pak. Grup pakai itu parah loh. Paling cuma di modal parah kayak grup penjualan tenaga kerja ilegal dengan Vietnam iso grup iso. Kemungkinan terkumpul 20-an bisa sudah Pak terkumpul. Ya, wes kok yang komunikasi sama ini ya sudah ya. Siap. Hari ini kita akan mendatangi Dapen, yaitu Yayasan Bawah Naungan Dana Pensiunan Petra. Dan permasalahannya adalah banyak supplier yang belum terbayar gara-gara yang namanya toko Togamas tutup. Coba kita akan lihat dan sudah banyak orang yang akan menagih untuk pembayaran di sana. Wah, loh, banyak ya? Iya, Pak. Ini persoalan toko buku Togamas, suppliernya yang banyak belum dibayar dan Belum, Pak. Itu mana? Oke. Tolong anu pimpinannya ya. Itu ada. Oh ini Petra sekolah kan lagi. Iya. P. Sebentar ya Pak. Oke. Mau tunggu di dalam? Nggak usah sini aja. Enak. Ini anu dah apa itu? Satu yayasan dengan Petra sekolah ini enggak lain. Ini dana pensiun Petra Pak. Oh dana pensiun Petra. Oh, tak Jadi pikir ini tempatnya orang-orang Petra ngambil yang pensiun. dulu itu Ngambil pensiun kalau sudah enggak Sudah jadi enggak guru. kerja. Oh termasuk guru barang itu sini. Iya. Guru dosen semua. Guru dosen Pesuruh, semua. satpam iya. Oh di sini semua. Iya. Bu, pagi sini aja Bu, nggak apa-apa sini Bu. Biar diskusi di sini kan banyak. Jadi Iya Pak. Ibu pimpinannya. Bukan. Siapa sih? Nah, pimpinannya ae sapa? Pimpinannya enggak ada. Nah, terus apa sing anu sing Ya, bisa? nanti saya panggilkan yang ketua. Ya. Pak, saya Pak Armuji, Pak. Ya. Iya. Ya, kenapa? Jadi begini, kemarin ini orang-orang ini kan mengadukan ke tempat saya. Pokok persoalannya masalah apa? Togamas Petra Pak. Togamas. Tolong sampaikan kepada pimpinannya nanti solusinya seperti apa. Sampai nopo sing kemarin jadi Ya. keluar nih. Kami dari Persatuan Supplier dan Distributor di Surabaya dan sekitarnya, setelah tutupnya Togamas Petra, itu kan sampai detik ini belum ada penyelesaian piutang dari Togamas Petra. Nah, kami ini kan sudah berusaha melakukan mediasi dengan Dapen, bahkan kita sudah kesini berkali-kali dengan Bu Ida, kita sudah kirim surat dan tidak pernah ada balasan juga. Kita sudah melakukan negosiasi juga dengan pengacara Pak Rahmat melalui teman-teman dari Erlangga juga sampai detik ini tidak ada hasil. Maka teman-teman karena sudah hampir setahun kita melakukan usaha untuk penagihan tidak berhasil, maka kami memohon bantuan ke Pak Wali Surabaya untuk memediasi bagaimana penyelesaian dari kasus piutang kami ini. Ya, ketua. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu sekalian.
Selamat pagi. Memang seperti yang disampaikan Wakil Supplier sudah beberapa kali ini bukan program Mas. Di sini ada dana pensiun yang dana pensiun dari Petra. Jadi dana pensiun ini adalah Petra, PPK Petra mendirikan pensiun untuk karyawan. Ya, iuran dari karyawan mengiur 5%, kemudian kerja 8%, ini dikelola di sini. Sesuai dengan arahan OJK, kita dana pensiun boleh menginvestasikan dalam bentuk deposito, obligasi, reksadana, antara lain surat utang negara, antara lain juga penyertaan langsung. Nah, kami ini juga pihak yang dirugikan dana pensiun Petra. Karena apa? Kita menginvestasikan ke grup Togamas, ya, sebesar 2.450.000.000. Rugi los kita juga. Ya, rugi dari pihak yang dirugikan. Sama seperti panjangan semuanya. Nah, oleh OJK kemudian disarankan apakah dana pensiun tidak boleh membayar sepeser pun kepada supplier. Itu adalah tanggung jawab manajemen dari PT Togamas. Gitu loh Pak. Nah kalau menjenengan ke dana pensiun ini keliru, kami juga pihak yang dirugikan gitu loh. Makanya yang jenengan kesini ya nggak akan bisa menyelesaikan gitu loh. Nah jenengan harus kerja ke manajemen grup Togamas. Togamasnya sekarang itu di mana? Togamasnya sekarang ini sudah tutup. Buyar kan? Itu masalahnya Pak. Kita lanjut kemana? Sekarang kan dulu kita dana pensiun kan nggak pernah hubungan dengan Togamas. Jenengan supaya dulu menghubungi siapa orangnya? Kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu. Kita hanya investasi juga 2,4 miliar itu ke situ. Kalau juga kita sudah tahu orangnya kan jenengan yang ke sana karena kita tidak pernah setiap harinya nggak pernah hubungi sudah di sana gitu Pak. Jenengan justru yang tahu hubungi siapa, ngirim barang itu ke siapa, itu kan saya tahu. Nah kita juga pihak yang dirugikan sama seperti jenengan semuanya. Oke. Kita ini juga nyari. Sekarang kita ceritakan ya. Pada saat mau tutup pada Agustus 2022. Kita teman-teman ini sudah datang ke toko, sudah menemui Pak Puji, kita sudah menemui semua karyawan yang selama ini berkomunikasi dengan kita. Semua menyatakan, Mas, kita ini diperintahkan untuk tutup. Betul. Ini suratnya. Iya betul. Betul. Kita diperintahkan, kita diperintahkan untuk menutup toko kita. Dan sudah ada di surat ini bahwa akan selama waktu 3 bulan akan diselesaikan semua piutang dan seterusnya. Ya, sama pihak Coba Bapak baca baik-baik. Ya. Baik-baik Ya, baca. saya teruskan dulu. Akhirnya ya sudah, karena teman-teman ini percaya bahwa tutupnya Togamas itu atas perintah Dapen dan kita akan katanya ya, datanya beliaunya ya, Pak Puji, Mbak Eko, semuanya mengatakan Pak Dedi, nanti Mas jangan khawatir, yang bayar nanti tagihan semua supplier adalah dari pihak Dapen. Kenapa? Karena uang semuanya sudah kita serahkan ke Dapen. Kita hanya menceritakan Pak ya. Kita menceritakan dari pihak mereka. Monggo ya teman-teman. Ya, silakan Pak ya. Kalau saya salah dengar bisa saya terima. Saya cerita. Jadi dari pihak toko, Mbak Eko, Pak Puji semua mengatakan bahwa nanti Mas tagihan kalian semua akan dibayar dari pihak Dapen. Buktinya adalah satu, karyawan ex Petra semuanya yang bayar siapa? Dapen, pesangonnya. Kemudian uang semuanya diserahkan ke sini. Yang kedua, kita selama berproses ke sini, Pak Rahmat yang katanya pengacara dari pihak Dapen tidak pernah mau ketemu kita, tapi milih satu saja dari kita yang mereka sudah main aman, artinya tidak menagih lagi. Lah kita setelah berkomunikasi dengan Pak Rahmat, keluar permintaan dari pihak sini, potongan 50%, silakan ditunjukkan semua, WA-nya kita semua, di WA dari pihak manajemen, kalau mau ngasih potongan 50%, akan dibayar seketika itu. Oke, kita rapat, kita nggak setuju, kita mau ngasihnya 10, udah. Sampai diberikan janji setelah nanti rapat di Batu Malang, nanti akan dibayarkan sebelum tanggal 27-28 Maret sampai apal kita. Dan akhirnya brengsek. Padahal
pada hari Sabtu sebelum keputusan mau difinalkan di Batu Malang, menurut pengacara Pak Rahmat, kita harus dipaksa ngasih 20 potongan dari tagihan kita. Oke, teman-teman terpaksa ngasih kan? Ya, ada suratnya, saya bawa semuanya. Tapi 27/8 setelah rapat di Batu, bereset lagi. Dijanjikan lagi Pak Rahmat sebelum tanggal 20 Maret. Masih ada semua, kita arsip. Terus bereset lagi, alasan ada yang meninggal dan seterusnya. Kemarin terakhir dapat lagi info dari Pak Rahmat, katanya dibayar sebelum Lebaran. Itu ada Bu, ada semuanya ada. Nanti diusahakan sebelum Lebaran, iya kita nanti bantu dan seterusnya. Sampai sekarang tidak terjadi apa-apa, artinya tidak ada pembayaran, tidak ada penyelesaian, tidak ada itikat baik dan tidak ada komunikasi kita. Bahkan dari pihak Dapen pun tidak pernah membalas surat kita yang berkali-kali. Terus kita minta pertanggungan siapa? Toko sudah tutup. Tadi kita suruh kejar. Pak Puji udah kita kejar, tidak bisa dihubungi, ya kan? Kemudian Pak Alek juga sama. Pegawai X-nya Petra kita telepon TPA nggak ada yang balas. Terus kita ngejar siapa? Tidak ada yang bisa kita kejar. Satu-satunya kita ya ke sini. Kita punya datanya bahwa Dapen itu memiliki saham 70%. Sebagian orang-orang di kepengurusan semuanya orang Dapen. Hanya Pak Puji saja yang mungkin Pak Alek yang mungkin di luar Dapen. Itu yang kita ketahui ya, mau salah kalau dikoreksi. Sehingga kita tidak ada penyelesaian apapun. Semua teman-teman ini ikut orang, Bu. Kita itu yang ditekan marketingnya, yang bertanggung jawab. Piutang ini harus tertagih. Ada yang sudah sampai nalangi, ada yang sampai di SP1 dan 2 dan seterusnya. Kita kemarin ke sana, ke Yayasan Petra, itu kita dapat informasi kalau sebenarnya Dapen mau bayar katanya, tapi dihalang-halangi atau dihalangi dari pihak yayasan sana untuk tidak membayar kita. Akhirnya kita datang ke sana. Kita mau ketemu Pak Widodo, nggak diperbolehkan. Pak Widodo bilang, kita sudah menyelesaikan lewat satu pintu, temui pengacaranya. Akhirnya saya telepon kemarin, Bu Ida, Ibu tanya, kenapa ke sana? Loh gimana kita nggak ke sana? Dari pihak sini infonya dari pengacaranya, yang mutusin dari pihak Yayasan Petra, bukan Dapen. Loh kita kok dilempar-lempar? Kita nagihinnya kemana? Ke yayasan kah? Ke Dapen kah? Atau kemana? Kalau ke toko, tokonya sudah buyar, Bu. Orang-orang nggak bisa dihubungi, bahkan karyawan ketakutan. Kita hubungi, telepon nggak diangkat. Iya kan teman-teman? Kita WA nggak dibalas. Jadi ini sebenarnya wujud ke frustasian teman-teman. Kita mau kemana? Kita hanya mengadu ke wakil kita. Pak Armuji salah satunya wakil kita sebagai rakyat yang kita mau lagi kemana? Kita orang-orang yang juga ikut orang yang kita harus bertanggung jawab ke perusahaan kami. Pak Rahmat itu siapa? Katanya pengacaranya sini. Kita nggak pernah ketemu Pak, tapi kita pernah ketemu. Ya benar, pengacaranya dari Dapen. Ya diserahkan Pak Rahmat. Nah berarti kan ada kaitannya. Karena Pak Rahmat ditunjuk sama Dapen Petra. Yang di sini yang pernah ketemu Pak Rahmat. Belum pernah ada yang ketemu Pak. Saya tanya, pernah ada yang ketemu Pak Rahmat? Belum ada. Gimana Bu? Gimana Bu? Minta nomornya aja nggak dikasih. Saya gantian dulu. Ya. Emang ke Bu? Pak Rahmat ditunjuk itu karena Dapen itu sudah merasa kewalahan dengan kasus ini. Karena terus terang Dapen itu juga dirugikan Pak. Nah kita sendiri ini mau nagih siapa? Sedangkan kasus ini sendiri sudah dilimpahkan ke OJK dan OJK sudah mengetahui semua. Kita ini loh membayar tidak diizinkan oleh OJK. Pada yang disebut 50% sebenarnya Nah, sudah kita etikat itu baik. sebetulnya Ya, sudah nggak tahu membayar. itu peraturannya. Ya, betul itu betul. peraturannya. Jadi kita itu sudah mau bayar Pak. Memang sampai di diskon 50% betul kita minta. Tapi setelah kita izin ke OJK, ternyata tidak diizinkan karena di dana pensiun ini uangnya uang Iya, dana peserta. pensiun, ya. Ya. Jadi Intinya begini. seperti itu. Jadi gini, biar nggak Makanya kalau misalkan biar nggak sepihak, ya toh. Datangkan OJK ke sini, biar teman-teman ini juga mendudukkan persoalannya, biar tahu OJK persoalannya seperti ini. Karena OJK mungkin cuma baru terima informasi sepihak dari pihak ibu, nggak tahu permasalahan di bawahnya itu seperti apa yang dikatakan semua yang ada di sini. Nah, OJK nanti kita akan datangkan, ya toh. Nanti kita akan fasilitasi supaya teman-teman juga bisa menyuarakan. Sebenarnya persoalannya itu seperti apa yang disampaikan siapa jenengmu? Erjanto Pak. Erjanto itu seperti itu, biar tahu OJK juga ngerti. Nggak
nggak menerima sepihak bahwa pihak apa ini Dapen ini mau enggak, biar tahu duduk persoalan dari awal akar mulanya itu biar tahu. Kalau nggak tahu OJK tentunya ya nggak boleh lah. Tapi kan kalau tahu duduk akar persoalannya, saya kira nanti mereka akan bisa mempertimbangkan, bisa menimbang-nimbang. Karena kesulitan daripada warga atau teman-teman yang di sini, playernya ini biar tahu. Rupanya gini Pak Wali, OJK Surabaya, cabang Surabaya rupanya dan tidak tahu. Salah satu supplier sudah lapor. Sudah? Ya sudah lapor. Dan Kita awalnya konsultasi Pak, awalnya. Ya sudah lapor dan sudah ngepel ke sini. Sudah saya sampaikan dari OJK cabang Surabaya bahwa dana pensiun, saya sudah ceritakan bahwa dana pensiun ini adalah pihak kita yang dirugikan dan kita sudah bersurat kepada OJK pusat, pada yang diceritakan tadi 50% mau dibayar pada waktu itu izin memang Pak. Bolehkah dana pensiun ini menyelesaikan itu? Ternyata tidak boleh, dana pensiun ini adalah milik karyawan dan uang itu tidak boleh dibayarkan untuk siapa pada supplier. Itu adalah tanggung jawab manajemen dari PT Togamas itu akhirnya. Nah, jadi sudah lapor Pak. Kamu sudah lapor ke OJK? Sudah. Ya, awalnya sudah saya terangkan. awalnya konsultasi, akhirnya kita disuruh buat laporan, Pak. Nah, jadi kita buat laporan dan pelaporan pertama itu tidak ada jawaban dari pihak sini. Terus OJK? Enggak, ke OJK-nya? OJK yang begitu, Pak. Jadi terus kita disuruh buat laporan berikutnya. Terus katanya sudah dikonfirmasi, tapi menurut pihak OJK versinya seperti yang disampaikan Bapak tadi itu, bahwa kami adalah investor, kami juga korban, seperti itu. Sama persis yang disampaikan Bapak ini. Nah, terus kita sampaikan fakta-fakta tadi, Pak. Itu hari apa kemarin? Barusan kemarin. Selasa itu beliau menjanjikan, oke, kita konfirmasi lagi ke sini katanya. Nah, kita masih menunggu. Sudah kita langsung ke sini sama Bapak. Jadi belum ada jawaban lagi seperti apa. Oke, nanti OJK kita undang ya toh. Kita undang supaya duduk pokok persoalannya ini bisa clear. Dari pihak Dapen kita undang, dari kalian perwakilan kita undang, OJK kita undang supaya bisa menyampaikan lebih enak. Ya oposisi pokok persoalannya. Ya. Pak Puji, manajemennya Togamas Petra yang sudah tutup itu dari pihak kami kan kalau ngubungin beliau tuh juga pernah mau ngangkat nggak berani. Mungkin dari pihak Dapen kita minta didatangkan. Yang katanya pihak sini mereka yang bertanggung jawab pengacara sekalian. Karena kita sudah kesulitan untuk menghubungi dan mendatangkan mereka. Apakah HP-nya nggak aktif atau gimana? Lo aktif, nggak diangkat, tapi nggak diangkat. Mereka nggak jelas. Ya nanti diusahakan. Pak Puji itu siapa? Pak Puji itu siapa? Mungkin yang ngubungin mesti hadir. Pak, ini saya tunjukkan. Pak Puji itu siapa, Pak? Ini saya tunjukkan, Bapak. Pak Puji itu siapa? Saya tunjukkan. Enggak siapa? Iya, Pak. Ini waconnya loh. Ya cilik-cilik tulisannya. Manajer operasional toko buku Petra pada waktu belum tutup, Pak. Jadi ini ya, tapi kami kesulitan menghubungi beliau. Maksud saya Pak, kalau memang dipertemukan, mari dipertemukan semuanya Pak. Didatangkan Pak Puji, didatangkan Pak Puji itu alamatnya mana? Kita nggak tahu Pak, nggak ada yang tahu Pak. Yang tahu mungkin banyak sini. Ya Pak, kan saya dari awal sudah saya kalau hubungan beli barang ke toko Togamas itu pasti lewat Mbak Eko atau Pak Dedi. Nah sekarang kalau Mbak Eko, Pak Dedi, tolong hubungi, tanya nomor teleponnya Pak Puji itu berapa, alamatnya di mana. Saya sudah ngomong Pak. Banyak Bu, kita yang hubungi. Sekarang kita minta. Tak kasih kalau nomornya Mbak Eko. Oh Pak Puji. Kalau nomornya sudah teman-teman semuanya udah punya nomornya Eko, Pak Puji udah punya. Kalau sekarang ya nanti kalau mereka sudah tahu seperti ini, saya hubungi pun nggak bakalan. Misalkan saya tanya Mbak Eko, nomor kontaknya Pak Puji, saya dikasih, mereka pasti nggak akan mau. Ya sama Bu. Kita sama. Kita itu jangan berubah Pak. Iya. Karena pihak yang dirugikan juga saya ini. Iya sama sendiri dengan kan. Saya punya karyawan dana pensiun peserta dan itu sudah merutuk. Iya. Karena kalau merutuk karena PPIP itu program pensiun iuran pasti kalau ada kerugian yang nanggung peserta. Sebentar Bu. Ini diskusi dari teman-teman kemarin itu begini. Pada saat tutupnya Togamas Petra diumumkan ke kita dengan pengumumannya di surat ini loh Bu, pengumumannya. Iya. Saya sampaikan dulu Bu. Nah, itu kan sebenarnya tidak ada, katakanlah ditutup kan orang
toko tutup itu kan karena bangkrut atau karena pilot, kan nggak ada surat pilotnya, nggak ada surat untuk ditutup sebenarnya. Dia jauh. Bentar Bu. Orang kalau mau ngurus pilot itu tidak dalam waktu dekat. Pasti Ya. ada proses. Pak Oke. Wali pasti tahu Ya, kan prosesnya. semudah Ya betul, Nah, makanya Bu. ini sekarang kita lagi Prosesnya. proses. Nah, kalau misalkan sampai proses pilot, Bapak malah nggak terbayar. Ya, Loh, makasih. ya, Benar loh. betul lah ya Bu. Secara hukum kami itu pijakannya apa? Menurut mereka, ketika ditutup, uang yang ada kan ada uangnya masih an. Kenapa kok dibalikin ke sini? Harusnya. Kembali siapa? Loh, versinya Kan saya tahu nggak ada uang yang balik. versinya mereka Bu. Nah, ya, Versinya mereka. Itu kan versi dari mereka. Ya makanya Bu, Kita loh biar kerugikan loh. satu-satunya jalan dipertemukan Pak. Ya, iya. Harus dipanggil Ya, semuanya ya. Pak. Loh, semuanya itu alamatin di, enggak alamatin lah Iya, nih. itu, Pak. Enggak dapat duwe, terus OJK duwe liyane di Harusnya yang alamatin sini ini. yang punya Pak, karena mereka Balik lagi ke sini. harus punya sini ya. Mau namanya punya santri juga kan masa nggak tahu pengelolanya Pak. Aku punya alamatnya dari mereka. Ya toh. Nah, ngapain sampai berlarut-larut? Alamatin kantor itu tutup bisa. Mas, saya nggak punya orangnya, tapi yang tanda tangan pasti tahu. Kan santri 10% masa nggak tahu direktur operasional nggak tahu rumahnya Pak. Kan nggak masuk akal kan Pak. Ya nanti dihubungin. Kan ke sini. Saya nggak mungkin Pak, saya nggak punya. Direktur operasional saya Pak Puji. Pak Pujiono. Ya, tolong dihubungi lah Pak Puji nanti. Nah, Puji. kamu kan Tanda tangan itu semua surat itu. kan gara-gara surat ini. Iya, ini Nah, ya itu tuh sama aja kamu tuh dikecokkan sama pegawainya itu gamas toh Pak. Gitu loh. loh kok bisa ya loh? Kok dikecokkan gimana Bu? Ini surat resmi Bu. Kok dikecokkan? Ya ke sana, kamu kan dikasih ini atas dasar ini. Itu loh tagihan. Nah, padahal di sini kan sudah jelas. Tagihannya bukan di sini. Oh, itu surat Loh, intern. ya Ibu bilang begitu, tapi kami semua pada saat itu diberi ini, ikan menunjukkan bahwa oh iya, yang nutup ini, yang bayar dapat. Ya secara logika kita udah masuk Bu, perkara Ibu tidak mengakui, tidak mau bayar, ya monggo. Tapi berdasarkan surat ini yang di-share ke seluruh supplier, ya ini pijakan kami. Kalau pijakan kami salah, monggo kita selesaikan Kalau Bu. di sini nanti juga Iya. seperti yang saran Pak Wali tadi, coba di mediasi, Mediasi. kita didatangkan, Ah. nanti Nanti diusahakan kita ya akan ini, mengusahakan. Iya. didatangkan, Tolong, Pak. sama didatangkan, Iya, Pak semua Pujinya didatangkan. juga. Kita datangkan Pak. Ya, Kita ya. pengen tahu Pak versinya Pak Puji Pak. Ya. Karena kita nggak tahu. Saya juga pihak yang Ya, dirugikan. gantian ngomongnya gantian. Jenengan. Ya. Kita tuh rugi 450 miliar juga, sama. Biar OJK nanti yang ngomong siapa yang bertanggung jawab ini gitu loh. 450 miliar. 200. 2 miliar 450 juta. Oh ya, mana 200 miliar. Kita cuma kita cuma berapa? Ya wes, oke ya. Ya seperti Nanti Pak Wali, betul. wes Kita nanti. didatangkan, Oke. nanti siapa yang tanggung Ya. jawab. Kita juga ngejar itu. Oke. Ya gitu. Iya, Ya, wes, itu Pak mana? Puji datangkan Pak. Ya betul. Yang bertanggung jawab manajemen. Ya, kita nggak bisa Pak. Ya, Nah, pihak iya sini. makanya kita berusaha, kita Ya, juga tolong, berusaha. ya. Sampai berusaha kita berusaha. Coba. OJK yang datang dan biar OJK yang ngomong siapa Oke, yang Pak tanggung Wali. jawab gitu loh. Jenengan kenal sama yang tanda tangan? Ya. Kenal yang tanda tangan? Ya ini karena pengurus ini ya, Ya, kenal. jadi kenal Ya kok. makanya nanti diusahakan Pak, Hadirkan sama. beliau yang tanda tangan. Ya nanti Kalau diusahakan. jenengan karyawan kan nggak tahu. Ya. Yang tanda tangan pasti Makanya, tahu nah, dari investasi. Makanya tahu. tadi sudah saya makan OJK didatangkan, Pak Puji datang. Siapa yang tanggung jawab? Hari ini Ya ndak hari ini sampai niku langsung hari ini. gini ada tukang Malang ya Pak. Ini jelas ono to. Nah, iya datang gitu. Ini orang Surabaya apa orang luar? Yang tanda tangan. Ya sudah toh nanti Loh, sudah. boten Jawa. Kalau bisa didatangkan sekarang kenapa Pak? Yang paling lumayan deket-deket sini aja biasanya. Ada. Boten Dimediasi. jangan kenal boten. Ya. Bukan akan kau enggak ngomong lagi loh kalau sampean kerja. Lah nggih. Ya sudah. Oh, biar. tenang Malang Nanti- nggih. Nanti datangkan ya orang Ya lain. makanya mediasi dari Pak Mali. Oh, oke. Langsung aja bilang Pak. Tanggal berapa, Harus Pak hadir. Haji? Ya jangan ada nanti Pak Wali. nanti Itu aja. nanti Kalau nggak diburonkan loh ya. iya nanti paling Ya diusahakan. minggu depan lah nanti gitu ya. Sama pihak yang dirugikan. Wes oke. Iya, makanya Kasih tak Bapak terima, bilang, wajib menghadirkan. Iya. Jaminan apa? Bertanggung jawab ingin tanda tangan itu. Iya. Mau Malang Karena barang ini yang minta tutup misalnya Pak. Memerintahkan tutup Togamas ya ini. Ya nanti kita undang ya. Ya. Oke. Biar semuanya saham. tahu semua, Jadi Pak. semua pemegang saham harus hadir. Pak Mali Ya. memediasi, diundang di tempat mana, Petra di dana pensiun Nanti. diundang, kemudian jeneng ini diundang, OJK diundang. Pertemuan di mana Pak? Dan nanti di tempat kantor saya nanti. Oh iya, siapa? Ya. Itu aja ya kira ya. Ya. Saya kira itu ya, cukup ya. Begitu, Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih Pak. Oke, Bu. Iya. Makasih. Iya. Ayo teman-teman semuanya ya kawan. Terima kasih, Pak.